Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan nama saya Roy Sakti. Saya adalah dikenal sebagai seorang pakar kartu kredit. Tapi di tahun 2015 kemarin, saya membuat satu buku berjudul Credit Strategy for Investing. Nah, di Credit Strategy for Investing, saya memberikan panduan step by step strategi yang kita lakukan dalam maju kredit supaya apa? Supaya kita bisa survive di dalam dunia yang baru ini. Seperti kita ketahui, kadang-kadang kalau di luar sana ada yang bertanya pada saya apa segala, ngapain utang apa segala, saya ngomong the world is different now, ya. Uang zaman Nabi itu berbeda dengan uang zaman sekarang. Kalau zaman dulu, ya kan, 1 dinar sama dengan 1 ekor kambing itu di Al-Quran ada. Tapi sekarang per 1969 itu berubah. Uang itu tidak ada tahanannya. Jadi kalau zaman dulu uang itu tahanannya emas. Jadi inflasi tidak ada. Tapi kalau uang zaman sekarang itu nggak ada tahanannya, kepercayaan. Bisa Anda cek, coba Anda pikirkan. Kalau saya mempunyai uang 10 juta, 10 tahun yang lalu di tahun 2006 ya, sama 10 juta tahun 2016, bedanya sama apa enggak? Jauh berbeda. Bahkan ada kata-kata yang sudah tidak relevan lagi. Sebagai contoh, dulu orang-orang mengidamkan bahwa Anda sebagai jutawan. Sekarang Anda karyawan dengan gaji UMR pun Anda sudah jutawan. Ya, artinya ada perbedaannya yang tidak relevan. Artinya apa? Kita harus smart dalam menentukan masa depan kita. Karena apa? Kita harus paham, kalau kita tidak tahu aturan mainnya, maka kita akan selalu kalah. Nah, hari ini saya akan ngajarin aturan main. Bagaimana sih Anda bisa memiliki rumah, ya kan? Dengan kredit ataupun tanpa kredit, ya. Terserah, pilihan terserah. Anda mau nabung is okay, Anda mau kredit is okay. Tapi saya akan tunjukkan jalannya, oke? Sekarang kita cek di layar, oke? Nah, di layar ini saya sudah memberikan satu gambaran yang saya bikin tahun lalu, tahun 2015. Saya perhitungan berdasarkan di UMK tertinggi di Indonesia itu Kota Bekasi tahun 2015. UMK saat itu adalah 2.984 ya. Nah, sekarang saya akan memberikan satu perhitungan yang masuk akal ya. Dengan asumsi Anda sekarang seorang karyawan dengan UMK tertinggi tahun 2015 ya, 2.984.000, dan saya asumsikan setiap bulan Anda disiplin menabung 30% dari penghasilan Anda. Nah, kemudian berbanding dengan harga properti termurah di Indonesia 100 juta, kalaupun masih ada ya. Properti yang RSSSSSSSS ya. Sekarang kita coba bandingkan ya. Kita lihat di tahun berikutnya, tahun 2016 ya. Tahun kedua, Anda mengumpulkan totalnya sudah 22.559.000. Sedang harga propertinya naik 10%. Saya asumsikan harga properti naik 10%. Maka propertinya yang 100 juta itu tahun 2016 menjadi 110 juta. Ya. Kemudian tahun 2017 ya, di saat UMK Anda naik ya, dan kemudian tabungan Anda naik, kalau kita cek di sini ya, teman-teman. Tahun ketiga, Anda menjadi 35 juta, Anda nabung 35 juta, sekian-sekian. Kemudian harga propertinya menjadi 121 juta. Nah, kemudian Anda lakukan terus tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, ya, tahun ketujuh, tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10, tahun ke-11, tahun ke-12, tahun ke-13, tahun ke-14 mulai ada sedikit pergerakan. Tahun ke-15 hampir. Nah, dan kemudian di tahun ke-16 ya kan, akhirnya ya, jumlah menabung Anda itu bisa menutupin untuk beli properti yang tipikal RSSSSS. Jadi ketika setelah 16 tahun Anda konsisten, disiplin menabung 30% dari gaji Anda. Disiplin ya. Anda mengumpulkan total 386 juta sekian, dan harga propertinya adalah 364 juta. Artinya setelah 16 tahun bekerja konsisten dengan UMK tertinggi, Anda mendapatkan properti RSSSSS. Pertanyaan saya adalah, berapa usia Anda 16 tahun dari sekarang? Jadi sudah kelihatan ya, masa depan Anda
16 tahun lagi Anda akan memiliki rumah idaman Anda, rumah yang RSSSSS. Rumah sangat sempit sekali sehingga selonjor saja susah, selingkuh sulit gitu kan. Nah, jadi itulah ketika jalan pilihan ketika Anda memang fokus mau menabung ya. Nah, kemudian apa? Nah, tapi ini dengan asumsi ya. Dengan asumsi adalah nomor satu, Anda menabung disiplin 30% dari gaji Anda. Tidak boleh tidak. Karena kalau berkurang, maka akan berkurang. Ya kan, maka akan lebih lama lagi. Yang kedua adalah tidak ada anggaran untuk liburan, hari raya, biaya masuk anak kelas, beli handphone baru, beli apa. Tidak ada. Dan kemudian asumsi ketiga adalah kenaikan harga properti maksimal 10% per bulan. Per tahun, per tahun. Nah, pertanyaan saya kembalikan kepada Anda. Make sense? Masuk akal? Ini hidup Anda, bukan hidup saya. Kalau saya tidak pakai cara ini, ya. Itu hidup Anda, pikir sendiri, bayangkan sendiri, ya. Nah, tapi dengan sedikit berbeda strategi, ya, maka hasilnya akan jauh berbeda, ya. Nah, sekarang kalau Anda di buku kredit strategi, saya akan ajarkan bagaimana caranya kita maju properti dengan kredit, ya. Dengan kredit supaya apa? Supaya tahu kita bisa nge-grab duluan, ya. Harga properti senilai 100 juta itu kalau dikreditkan senilai 10 tahun, ya 10 tahun ya, maka angsuran per bulan Anda adalah 1.400.000. Pertanyaan saya adalah kalau saya bisa ajarin triknya bagaimana caranya beli properti tanpa DP, tinggal Anda menabung 1.400.000, mampu atau tidak? Semoga mampu ya. Kalau tidak mampu berarti video ini disetel pada orang yang salah ya. Nah, gampang lah, kalau dengan ukuran Anda UMR itu gampang banget lah, 1.400.000. Artinya apa? Di tahun pertama, Anda sudah memiliki properti itu. Ya, Anda sudah memiliki. Nah, mungkin bisa dibilang tahun kelima harga properti Anda udah meningkat bagus, ya kan? Dan mungkin propertinya Anda jual dan Anda mendapatkan DP untuk membeli properti yang lebih besar lagi. Di tahun ke-7, ke-8, mungkin Anda bisa berternak 2-3 properti. Di tahun ke-9, Anda bisa 4-5 properti. Artinya apa? Dengan sedikit strategi yang berubah, maka kehidupan Anda 16 tahun ke depan akan jauh berbeda. Jadi, teman-teman, mulai dipikir. Kita tidak akan hidup selamanya. Umur produktif kita sampai 60 tahun. Artinya, dari umur Anda hari ini sampai 60 tahun, Anda punya sisa waktu berapa tahun lagi, berapa puluh tahun lagi. Dan Anda harus membuat strategi yang smart. Jangan ikut-ikutan. Orang ngomong utang, Anda ngomong utang. Ngomong anti riba, apa segala. Anda tahan mentah-mentah semua. Anda akan jadi entrepreneur. Jadi, satu hal, teman-teman, kenapa saya bikin video ini? Saya ingin membuka mata Anda. Kita harus smart. Kita berada di dunia yang berbeda dengan zaman dulu. Uang itu berbeda dari zaman dulu. Dulu 1 dinar 1 ekor kambing. Karena apa? Uang dinar itu adalah emas. Ya. Tapi sekarang, uang itu kita akan tergerus inflasi. Dan pertanyaan saya adalah apa? Apakah kenaikan gaji Anda atau kenaikan penghasilan bersih Anda itu setingkat dengan kenaikan properti? Simple. Anda beli ruko hari ini 2 miliar, ya, dengan asumsi kenaikan properti rata-rata 10%, setiap bulan ruko Anda itu harganya naik 20 juta. Jadi pertanyaan saya ketika Anda bisnis, apakah penghasilan dari ruko Anda bersih setelah dipotong apa-apa? 20 juta. Jawab sendiri. Oke?